bisa kita duplikasi walaupun beda bidang ilmunya. Kemudian secara waktu itu relatif singkat dan tidak mahal. Nah, ini kenapa relatif? Kalau secara waktu ya karena kembali ke masing-masing. Kalau masalah biaya ada dua hal. Yang pertama itu dataset yang kita butuhkan itu bisa kita ambil ada dua opsi. Pertama, kita mengambil dari database yang itu berbayar seperti Scopus ataupun Web of Science, PubMed juga setahu saya berbayar, kemudian Dimension juga ada yang premiumnya. Itu mungkin kalau kita disponsori oleh lembaga jadinya murah ya karena bisa kita akses langsung. Tapi kalau tidak disponsori siapa-siapa jadi mahal karena biaya langganannya mahal. Atau bisa juga kita ambil dari database yang gratisan. Nah, tapi mungkin kalau gratisan jadi mungkin ada keterbatasan tertentu ya. Gitu. Bisa juga dibantu dengan pihak ketiga seperti POP, Publish or Perish. Nah, itu POP merupakan pihak ketiga yang menjadi jembatan antara kita dengan database yang tadi pada berbayar itu. Tapi juga POP memiliki keterbatasan tersendiri gitu. Nah, jadi beda tetap saja berbeda dengan kalau kita langsung mengambil dari database-nya secara langsung. Terus secara waktu relatif cepat dilakukan. Jadi kalau kita pelatihan penyusunan artikel itu dalam 4 sesi juga insya Allah sudah sampai bisa jadi suatu artikel bisa sampai proses submit bahkan gitu. Karena memang cepat kalau fokus. Nah, tapi ada keterbatasannya juga. Yang pertama ya jelas dia terbatas hanya aspek kuantitatif ya. Jadi kalau kita mau tambahan lainnya misalnya konten analisis kita harus menambahkan sendiri ya. Jadi dia tidak ada otomatis konten analisisnya di riset bibliometrik gitu. Kemudian bergantung pada kelengkapan database. Jadi mungkin kalau kita mengambil dari suatu database tertentu, kalau topiknya betul-betul masih sangat jarang, biasanya sedikit gitu. Jadi harus menggabungkan dari database lain gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian dia tidak menilai kualitas konten. Jadi di bibliometrik ini tidak ada konten analisis. Kalau ada konten analisis berarti itu tambahan. Berarti itu tambahan dan metodenya berbeda dengan bukan ada di bibliometriknya. Kemudian adanya variasi antara bidang studi, termasuk perbedaan frekuensi publikasi dan budaya citasi. Ini maksudnya adalah karena tadi ya, riset bibliometrik ini kita melihat angka. Nah, jadi misalkan artikel berjudul A yang itu bidangnya social science, itu misalnya diterbitkan tahun 2024, itu sudah dikutip sampai 100 citasinya. Sedangkan misalnya satu lagi artikel B karena itu bidangnya yang spesifik misalnya apa energi nuklir gitu ya, otomatis kan masih sangat jarang penelitinya juga sedikit. Sama-sama diterbitkan 2024 tapi citasinya tadi 100, yang satu lagi yang energi nuklir ini citasinya 10. Berbeda kalau secara numerik ya, mungkin kalau ya social science tadi 100 bisa jadi kalau secara numerik mungkin secara kuantitas yang tadi social science 100 itu jadi dianggap besar ya. Tapi kalau kita kembali kaji lebih mendalam, sebetulnya citasi 10-nya milik energi nuklir itu ya sebanding dengan 100 yang social science gitu. Ya ini bukan berarti apa ya mendiskriminasi yang wah ini berarti gampang, bukan, tapi tadi ada bidang yang mapan atau ada juga bidang yang emerging field. Jadi memang wajar kan dalam namanya perkembangan ilmu ada bidang-bidang yang itu sangat baru. Otomatis masih jarang penelitiannya, juga jarang citasinya. Tapi nah itu harus jadi analisis bahwa bukan berarti citasinya hanya 10 itu dia eh, kualitasnya atau pengaruhnya kecil gitu. Kita lihat lagi bidangnya bidang apa dulu gitu. Seperti itu. Itu salah satu keterbatasan sebenarnya dari riset bibliometrik. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Jadi angka jangan ditelan mentah-mentah. Kita cek kembali ini penelitiannya bidang apa gitu. Apakah sudah bidang yang mapan atau masih yang emerging field tadi gitu. Manfaat analisis bibliometrik, kenapa tadi di awal saya katakan bahwa pelatihan ini bukan pelatihan penyusunan artikel, pelatihan ini merupakan pelatihan analisis bibliometrik, karena analisis bibliometrik ada manfaatnya itu lebih, kalau tadi secara fungsi ada dua ya, riset performance dan science mapping.
kalau secara manfaat nih bagi kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, praktisi mungkin ya, itu ada 5 yang kami rangkum. Yang pertama, kita bisa melihat jurnal atau paper inti dari topik yang kita tekuni. Nah, jadi nanti muncul tuh artikel yang itu paling banyak dikutip di topik yang sedang kita teliti. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai salah satu rujukan utama gitu. Misalkan kalau kita sedang menggunakan metode SMPLS gitu ya untuk penelitian kita bisa melihat yang banyak dikutip itu hair. Ya, kita bisa jadikan hair tersebut menjadi rujukan utama karena begitu sering dikutip ya kita cek ternyata eh, memang dia fokus membahas MPLS gitu. Dan kita bisa ambil jurnal dan paper inti di topik yang kita tekuni. Kita juga bisa melihat jurnal-jurnal yang fokus mempublikasikan topik-topik yang kita teliti. Kita bisa melihat jurnal apa saja yang fokus misalnya tadi energi nuklir atau mungkin di pendidikan apa ya pendidikan inklusif misal gitu. Kita bisa melihat jurnal-jurnal atau publisher-publisher yang itu fokus produktif di penelitian tersebut. Kita juga bisa melihat penulis berpengaruh ya tadi melihat dari produktivitasnya dan juga impact dari tulisan-tulisannya. Nah, sehingga kita bisa kalau kita butuh kolaborator, nah kita bisa menentukan bisa menarget gitu ya kira-kira siapa yang akan kita jadikan kolaborator atau mungkin promotor ya atau mungkin supervisor atau apapun lah gitu. Nah, kita juga bisa melihat tren dan peluang riset yang berikutnya. Kalau mungkin yang masih bingung untuk disertasinya atau tesisnya, dan bisa salah satunya dengan analisis bibliometrik. Untuk tinjauan pustaka yang lebih komprehensif, nanti ada dataset itu terfokus di topik yang kita sedang teliti ya, dengan nanti search query-nya nanti akan fokus ke topik yang sedang kita teliti, nanti tinjauan pustaka kita lebih komprehensif lagi, lebih banyak lagi. Kemudian kalau kita mengambil dari database seperti Scopus ataupun Web of Science, ya otomatis lebih jelas ya kredibilitasnya gitu. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah peluang terbit paper sebagai luaran riset. Nah, jadi bagi kita sekalian, bagi yang mungkin sedang tugas akhir di studi ya S1, S2 atau S3-nya, biasanya kan ada syarat ya, terutama mungkin yang S2 atau S3 ada syarat sebelum ujian itu harus menerbitkan dulu paper. Nah, itu biasanya kan penelitiannya belum selesai, tapi kan paper harus sudah ada. Nah, biasanya disiasati dengan menerbitkan paper berupa riset bibliometrik. Gitu. Biasanya lebih, karena kan tidak perlu menunggu selesai, tapi kita bisa membuat artikel yang itu berhubungan dengan topik penelitian, disertasi atau tesis kita, dan bisa kita terbitkan. Biasanya diterima oleh kampus sebagai syarat tadi, syarat untuk ujian. Oke. Selanjutnya, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan analisis bibliometrik. Kita bisa melihat set of the art dari area penelitian kita, kemudian posisi dari penelitian kita, ya. Jadi kita bisa positioning ada di mana sih penelitian kita ini? Apakah jangan-jangan sudah di tema yang sudah jenuh atau mungkin tema yang masih berkembang, masih sangat bagus untuk dikembangkan atau di mana gitu. Nah, kemudian ini how can I extract emerging trends, kemudian bagaimana mendapatkan quick overview dari apa yang sedang happening di field kita, siapa potensial kolaborator, siapa kira-kira yang co-authors dari yang kita tahu, kemudian apa sih yang biasanya yang sering topik-topik yang diteliti gitu ya, di suatu grup peneliti, kemudian what are the scientific origins dari research field kita, keyword apa yang relevan dengan penelitian kita, paper mana yang harus kita baca, yang harus kita jadikan rujukan, jurnal mana yang bisa kita targetkan sebagai tempat kita mempublikasikan. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini yang dijawab dari riset bibliometrik. Ini sumbernya yang bisa bisa diakses ke sumbernya juga tentang ini. Ini kalau ini research question-nya yang sering muncul dalam analisis bibliometrik. Prospective authors, jadi negara mana, lembaga atau universitas mana yang atau institusi mana ya yang itu produktif sekali meneliti tentang topik tertentu gitu ya. Misalkan nuklir, wah itu Cina atau siapa ya, Amerika mungkin yang sangat produktif meneliti tentang topik nuklir.
Kemudian jurnal yang relevan, ya jurnal mana yang mempublikasikan ya, suatu topik, kemudian dari tahun berapa, perkembangannya dari tahun ke tahun itu bagaimana gitu ya. Nanti dia masuk ke zona satu apa dua atau tiga gitu ya. Apakah dia hanya memang fokus ya sampai 50% lebih dari artikelnya itu menerbitkan topik tersebut. Nah, itu bisa dilihat dengan bibliometrik. Kemudian tentu saja yang paling ini kita melihat hot topic dan hot trends ya. Jadi topik dan trends yang masih hot itu apa gitu. Nah, jadi kita bisa juga lihat oh penelitian kita nih itu masih masuk ke hot topic atau mungkin sudah masuk ke yang cold topic gitu. Sambil saya jawab dulu pertanyaan. Sumber dataset bibliometrik yang baik, apakah harus dari Scopus atau bebas? Eh Kalau tidak harus, jadi itu tergantung pertama dari topik penelitian kita. Mungkin untuk topik medis ya tentu saja paling bagusnya dari PubMed. Karena PubMed yang fokus menerbitkan eh, menerbitkan naskah-naskah ilmiah yang itu dalam bidang medis. Nah, dalam bidang-bidang lain, nah itu kembali lagi ya, kan ini berdasarkan kalau berdasarkan pengalaman kami memang kalau yang diterbitkan di Scopus, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, naskah-naskah riset bibliometrik yang diterbitkan di Scopus, itu rata-rata database yang digunakan. Jadi saya tidak akan berkata mana yang terbaik, mana yang baik ya, kecuali tadi yang medis, karena memang PubMed itu fokus sekali di medis. Nah, tapi kalau untuk bidang lainnya, kalau dari pengalaman kami dari artikel-artikel yang diterbitkan di Scopus, ataupun Web of Science, itu rata-rata dataset yang diambilnya oleh para peneliti itu diambil dari database Scopus atau WOS gitu. Atau PubMed tadi. Jadi di antara itu ada yang menggunakan dimension tapi sebagai tambahan. Jadi kalau mau menggabungkan biasanya ditambahkan dengan dimensions gitu. Tapi rata-rata itu Scopus dan Web of Science. Ada alasannya, nanti akan saya sampaikan. Tapi bukan masalah baik terbaik ya, tapi lebih ke kebutuhan dataset untuk analisisnya. Apakah dengan analisis biometrik ini bisa mencari novelty, kebaruan dalam penelitian disertasi? Bisa. Jadi kita bisa melihat topik apa yang kira-kira itu masih miss ya, masih miss ya, gap riset ya, riset. Otomatis dengan kita mengisi kekosongan riset tersebut, ya tergantung nanti dari hasil penelitian kita apa. Kalau kita mengisi kekosongan riset tersebut nanti apakah hanya tujuannya untuk to know, to do, tergantung ya. Nanti apakah itu sudah ada atau belum ya, apakah itu sudah jadi novelty, bergantung lagi ke nanti apa yang kita hasilkan dengan mengisi kekosongan gap riset tersebut. Tapi sangat bisa. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini contoh ruang lingkup analisis bibliometrik dari artikel-artikel yang diterbitkan yang mengenai riset bibliometrik. Jadi bibliometrik itu ada yang tadi dari area, jadi kita mau mengevaluasi atau melihat science mapping maupun evaluasi riset performance dari suatu wilayah atau area tertentu, ya ini misalnya dari Southeast Asia, ya bibliometric analysis of bacterial central nervous system infection research in Southeast Asia. Kemudian ada juga yang berdasarkan waktu, ya periodik itu 30 tahun of international transaction and operational research past, present, and future direction. Ada yang kalau ini tahunnya dibatasi ya 30 tahun. Kalau ini ada yang waktu tapi dia dari awal adanya publikasi tentang apa ini tuberkulosis sampai tahun terakhir diteliti. Ini ada yang jadi sepanjang masa tentang topik tersebut. Nah, ada yang bentuknya rankingan seperti ini. Nah, ada top mungkin berapa? 20, top 10 gitu ya. Nah, ini ranking 100 ya, ranking 100 dari 100 yang citasi terbanyak ya. 100 rankingan 100 dari jumlah citasi tentang ini, anterior cervical discectomy and fusion. Nah, ini jadi contoh-contohnya ruang lingkup analisis bibliometrik. Jadi kita bisa tadi wilayah, tahun tertentu, atau mungkin tahun dari awal, semua ya sepanjang masa, atau mau perankingan. Bisa. Mungkin perankingan apa penelitinya mungkin gitu ya. Bisa. Jadi top 10 authors yang paling berpengaruh gitu.
terkait suatu topik. Nah, bisa juga. Kemudian ini ada langkah-langkah analisis bibliometrik. Ini sumbernya ya yang kami ambil. Jadi ada 4 langkah utama dalam melakukan analisis atau riset bibliometrik ini. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan kita, kemudian kita tentukan skopnya, apakah tadi masuk skop kecil, besar, menengah ya, atau ternyata kita global, berarti mungkin masuknya ke skop besar. Nah, kemudian kita pilih tekniknya, ya pilih tekniknya. Nanti ada teknik-teknik analisis bibliometrik itu ada sudah disinggung juga tadi ya, ada co-authors, ya, kemudian coupling, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengkolek data. Nah, kolek data kita pastikan kembali lagi ke belakang. Scope kita masuknya ke yang mana, kemudian apakah database-nya itu mengcover apa data yang kita butuhkan. Jadi makanya nanti penentuan database yang kita pilih itu bergantung dari tekniknya kita mau melakukan teknik apa. Nah, di teknik tersebut ada kebutuhan data yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan data tersebut itu bisa dipenuhi atau tidak oleh database yang kira-kira nih kita awalnya tentukan mau database A. Nah, bisa nggak database itu memenuhi kebutuhan dataset kita? Nah, kalau kira-kira bisa, oh kok Sun Dimensions, oh sudah memenuhi kok karena kita hanya mau science mapping saja gitu ya, mau co-authorship saja. Nah, itu mungkin bisa hanya diambil dari Dimensions gitu. Kemudian kita juga harus melihat ketika mengkolek data, apakah data kita bersih dari error. Nah, ini adalah tahapan yang juga tidak boleh dilewatkan mengenai cleaning data ini atau pembersihan data dari error karena eh, data yang kotor ya atau yang tidak melalui tahapan pembersihan itu nanti akan sangat mempengaruhi ke visualisasinya. Nah, masalahnya di analisis bibliometrik ini yang akan kita analisis adalah memang visualisasinya itu. Jadi kalau sampai ada bias di visualisasinya, otomatis nanti hasilnya ya tidak akan robust gitu. Gitu. Jadi harus dipastikan data kita diusahakan bersih dari error. Walaupun mungkin tidak bisa 100%, tapi minimal upayakan semaksimal mungkin lah gitu. Kemudian datasetnya sesuai kebutuhan atau tidak ya tadi. Nah, baru setelah itu kita bisa analisis, kemudian apakah data-data yang kita nanti display itu memenuhi dari tujuan penelitian kita, bagaimana penulisan kita dapat dimengerti atau tidak gitu ya. Nah, itu sudah reportnya. Di sini nanti yang jadi penentunya report kita ya tadi ya, hasil kita robust atau tidak, bias atau tidak gitu. Kalau data kita sesuai ya, kita mencarinya itu betul-betul topiknya fokus pada topik penelitian kita, data yang kita ambil juga bersih, itu betul juga fokus ke memang topik kita, kemudian bersih dari error, tidak ada duplikasi. Biasanya sih duplikasi yang jadi masalah, duplikasi dan outlier ya. Outlier itu yang dia sama sekali tidak nyambung tapi masuk ke data kita. Nah, itu kita harus bersihkan di awal. Nah, ini tadi jenis-jenis teknik analisis bibliometrik. Nah, kan tadi kita harus memilih ya di awal. Nah, ini ada 5 jenis analisis bibliometrik. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sudah melihat di Fosviewer, bagi yang sudah mencoba mengotak-atik Fosviewer, ada teknik analisis bibliometrik ya. Itu ada co-authorship. Itu kita bisa melihat siapa saja penulis kolaborator yang potensial, dan pengaruhnya bagaimana. Nah, jadi kita bisa melihat itu dengan produktivitasnya ya dari angka-angka mereka melakukan penelitian di topik tersebut, juga dari angka citasinya. Nah, kemudian citation ya kita bisa melihat siapa saja peneliti dan jurnal yang paling berpengaruh dari jumlah citasinya. Kemudian bibliographic coupling, bidang disiplin apa yang berkembang belakangan ini, yaitu dengan bibliographic coupling. Kemudian ada co-citation, siapa peneliti sentral yang berperan dalam komunitas. Jadi ini kalau ada satu peneliti ya, satu artikel internal peneliti yang disitasi secara bersamaan oleh 2 peneliti lainnya. Gitu. Peneliti lain, nah itu co-citation, kemudian concurrence, dan bagaimana perkembangan tema risetnya. Ini kita melihat dari topik-topik yang dilihatnya dari keyword yang di artikel, nah itu nanti dipetakan, nah itu kita melihatnya berarti co-occurrence. Nanti kita bisa melihat secara langsung ya di Fosviewer-nya.
Kemudian setiap teknik ini, ya ini kan teknik-tekniknya, ini sama ya, tapi ini berbeda sebetulnya slide-nya. Setiap teknik ini dia punya karakteristik data yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Jadi kalau untuk co-authorship itu kita hanya butuh afiliasi autornya saja, jadi nama dan afiliasinya. Sebentar, izin, saya bersihkan dulu. Oke. Kemudian kalau untuk sitasi, nah kita butuhnya ini nama autor. Ini sekali lagi data yang kita scope data kita yang kita teliti di riset bibliometrik adalah metadata. Jadi nama autor, institusi, afiliasi, kemudian nama jurnal penerbitnya, DOI-nya, tahun terbitannya, kemudian referensinya, abstraknya, judulnya, itu yang kita ambil datanya, itu yang kita teliti. Nah ini untuk setiap teknik ini beda-beda data yang dibutuhkan. Untuk authorship itu hanya author affiliation, citation itu yang dibutuhkan nama penulis, citasinya, judulnya, jurnal yang menerbitkannya, DOI-nya, dan referensinya. Untuk meneliti bibliographic coupling, itu yang dibutuhkan nama penulisnya, judulnya, jurnalnya, DOI, dan reference. Untuk citation hanya butuh reference. Untuk occurrence, kita butuh judul, abstrak, keywords, dan indeksnya. Nah, setiap ini kan beda. Nah, inilah yang menjadi penentu database mana yang harus kita tuju untuk mencari dataset. Nah, kalau kita sudah memilih kita mau melakukan teknik apa di bibliometrik ini, baru kita bisa tentukan kira-kira kita mengambilnya dari mana. Karena setiap database itu menyediakan dataset yang berbeda-beda. Gitu. Jadi setiap database itu misalkan Scopus itu menyediakan lengkap dari mulai nama penulis, judulnya, abstraknya, keywordnya, DOI-nya, publisher-nya, itu lengkap. Tapi kalau database lain terbatas. Nanti ada sedikit penjelasannya. Nah ini ya, setelah kita menentukan tadi tekniknya apa, kemudian kita tahu data apa saja yang dibutuhkan dengan teknik yang kita pilih, baru kita bisa menentukan kira-kira dari mana kita mengambil datanya, database mana. Ini database-nya. Nah, pengambilan dataset dari database, kemudian yang akan nanti kita olah di Fosviewer maupun Google Shiny itu ada dua alur kerja. Yang pertama, alur kerjanya kalau kita download datanya, baru kita masukkan ke dalam alat, kemudian kita analisis. Ada yang kita buka dulu alatnya, kemudian kita mengambil datasetnya lewat kode API, kode API ya. Nah ini dua alur kerja ini beda-beda untuk database-nya. Kalau yang di-download dulu, kemudian baru diunggah ke alat, itu ini publisher. Database-nya nih ada Scopus, WOS, PubMed, Lens, Dimension. Jadi kita bisa download dulu datanya, kemudian kita bisa masukkan ke alat. Nah, tapi kalau yang harus lewat API, itu ini Crossref, Semantic, OpenAlex, ya, Wikidata. Nah, itu harus, jadi kita buka dulu alatnya, baru kita masuknya itu lewat kode API. Kita harus tahu, harus masuknya itu pakai API. Nah, bedanya apa? Ya bedanya selain alur kerja ini ya, kelebihannya, kok ini kayak ribet ya, misalnya yang Scopus ternyata harus download dulu. Memang kesan awalnya seperti ribet, tapi dengan kita memakai alur kerja yang ini, yang ke satu ini, kita download dulu baru kita masukkan, kita bisa melakukan ini, kita bisa memastikan data kita bersih atau tidak. Ya kalau kira-kira kotor ya kita bisa bersihkan dulu. Karena kan kita belum masukkan ke alat. Nah, jadi kita bisa bersihkan di luar alat. Setelah kita download, kita cek dulu, kita bersihkan dulu, baru kita masukkan ke alat. Baru kita visualisasikan. Nah, baru nanti yang visualisasinya otomatis sudah bersih dan bisa kita analisis dengan seksama gitu. Itu kelebihannya. Tapi kalau yang kita langsung ngambil datanya, kita tarik pakai API ini, apa adanya, seada-adanya dari database tersebut. Jadi mau itu ada duplikasi, bahkan mungkin triple, ya ada terjadi pengulangan berkali-kali, datanya sama, keywordnya sama, mirip-mirip, kita tidak bisa apa-apakan, gitu. Tidak bisa kita bersihkan dulu, gitu.
Nah, eh, ini tuh berdasarkan penilaian dari peserta ya biasanya. Terus publish or perish itu apa sebetulnya? Apakah itu metode atau alat atau apa gitu? Nah, publish or perish itu sebetulnya bridge ya, atau jembatan antara kita dengan database. Nah, biasanya yang database-nya berbayar, tidak bisa kita akses kapanpun, tidak bisa kita akses semua gitu ya kalau tidak berbayar. Nah, itu dibantu oleh publish or perish ini. Gitu. Tapi ini ada beberapa keterbatasannya, dampaknya apa dalam riset kita, dalam riset bibliometri kita, dan ada solusinya juga sebetulnya. Gitu. Tapi ya bisa, ini adalah salah satu solusi alternatif kalau memang kita tidak bisa mengakses ke Scopus ataupun Web of Science-nya. Gitu biasanya di kali ya digunakan cara ini pakai publish or perish itu. Tapi kita tidak akan menggunakannya di sini karena kita bisa mengakses langsung ke database-nya, entah itu Scopus maupun Web of Science. Jadi kita tidak perlu menggunakan jembatan ini. Nah, kemudian ini tadi ya, jadi ini bukan masalah mana yang terbaik ya karena tertentu ya bayarnya paling mahal berarti terbaik, bukan. Tapi ini lebih ke mengenai ketersediaan data. Jadi kalau dari ketersediaan data, karena kita harus melihat kebutuhan data kita tadi dari teknik yang kita akan lakukan, maka kita harus cek ketersediaan data dari database-database-nya. Nah, di sini yang paling lengkap itu Scopus dan Web of Science, itu semua datanya lengkap. Jadi analisis bibliometrik yang didukungnya kalau Scopus itu semua bisa. Nanti bisa dilihat, Bapak Ibu mungkin masih mencoba ya, kalau yang pernah melakukan analisis bibliometrik, misalkan mengambil data dari Lens, bisa bedakan data dari Lens, Dimension maupun Scopus, itu nanti di Force Viewer-nya, itu teknik-tekniknya belum itu semuanya nyala. Jadi kalau kita ngambil database-nya dari database Lens, Scopus, dan Web of Science, tadi ya bukan yang premium, Dimension pun harus yang premium, itu nanti tidak semuanya nyala tekniknya. Tapi kalau menggunakan Scopus atau data dari Web of Science itu nanti semua teknik ini on ya, dia bisa diklik, bisa dilakukan. Gitu. Jadi bagi yang bertanya, kok di First Viewer saya nggak ada ya, nggak bisa citation, nggak bisa diklik gitu, atau nggak bisa keukuran karena datanya tidak mendukung. Gitu. Karena tidak ada data untuk teknik ini. Karena untuk kookurasi itu kan harus ada keywords, harus ada abstrak yang di dataset kita. Begitu. Jadi setiap database itu menyediakan data yang berbeda, strukturnya pun berbeda, otomatis ketika analisis bibliometrik nanti teknik-tekniknya bisa jadi ada perbedaan. Begitu. Jadi masih banyak ya sebetulnya, masih banyak nih database ini hanya contoh saja, hanya contoh beberapa perbedaan antara beberapa database. Nah, ini sudah masuk ke tadi secara konsepnya ya bibliometrik, teknik-tekniknya, langkah-langkahnya. Nah, ini sudah masuk sebetulnya ke langkah yang ini, yang ketiga. Yang ketiga tadi ketika mengkolek data. Ketika kolek data ya, langkah yang ini. Nah, kita kembali ke sini. Ini langkah untuk kolek data, kita akan langsung ke konsepnya. Tadi anggaplah ini sudah Bapak Ibu masing-masing ya, mencari tujuan, kemudian menganalisis ini skopnya, skop masuk ke mana, apakah besar, kecil, menengah. Kemudian tekniknya mungkin bisa memilih Bapak Ibu mendisplay apa di riset bibliometriknya, mau mencari apa. Nah, setelah itu kita kolek data. Nah, ini sudah langkah ketiga. Jadi kita akan langsung loncat ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga untuk mengkolek data. Nah, mengkolek data ini ada namanya ramuan atau ada strateginya dalam melakukan pencarian. Jadi beda ya melakukan pencarian kita seperti biasa di googling gitu ya, browsing, mencari apa misalnya contoh artikel bibliometrik. Nah, itu kita hanya browsing biasa. Itu berbeda ketika kita mencari dataset untuk riset bibliometri kita. Nah, biasanya disebutnya kita meramu search query-nya. Nah, jadi kita membuat query penelusuran untuk mencari dataset sebagai bahan riset bibliometri. Nah, ini ada sintaksnya.
bantuan yang pertama itu menggunakan Boolean operator. Ini sudah ada visualisasinya ya, ada Boolean operator itu and, or, not. Nah, ini digambarkan dengan visualisasi. And itu berarti kita mencari irisannya, or itu kita mencari semuanya ya antara eh, dua topik yang berbeda, dan dua keyword yang berbeda. Kalau ini irisannya, misalnya literasi digital dengan education, yang ini literasi digital, yang ini education, berarti kita mencari literasi digital yang fokus di education. Berarti irisannya. Kalau yang ini literasi digital dan education, ya semua yang membahas literasi digital maupun yang membahas tentang pendidikan, itu semua di-scrap datanya. Nah, kalau ini kita literasi digital, yang ini education, ya kita mengecualikan artikel-artikel atau buku atau naskah ilmiah apapun yang membahas literasi digital education. Gitu. Jadi kalau ini exception-nya. Ini Boolean operator, jadi kita menggunakan and atau or atau not. Kemudian, nah kita pakai yang dua truncation, itu yang tanda bintang. Nah, ini tanda bintang ini di sini contohnya ya. Ini mencari keywordnya itu, misalnya ini machine. Jadi katanya itu berbagai, ada berbagai bentuk yang berbeda. Ada jamak, ada yang ada single atau plural gitu ya, jamak atau single. Nah, itu ujungnya menggunakan tanda bintang. Ya, misalkan mesin, machines, atau apalagi bike, ada bicycle. Nah, itu ujungnya pakai tanda bintang. Ada bantuan lainnya wildcards, itu kalau ada dua kata yang itu ada yaitu woman pakai A, woman pakai E, man atau man yang pakai A, man pakai E. Kemudian apalagi tooth sama teeth sama-sama gigi kan ya, tapi beda. Tooth pakai O, ada yang pakai I, foot dan feet ya, sama-sama kaki, tapi kan ada foot, penulisannya ada feet ya. Nah, itu bisa digabungkan dengan ini, pakai tanda tanya di tengahnya. Nah, kemudian kalau ini exact search, itu kalau kita menggabungkan, kalau keywordnya itu lebih dari dua kata, lebih dari dua suku kata, agar dianggap satu ya. Jadi agar dianggap satu itu pakai yang tanda petik dua ini. Misalkan digital literasi, nah, menggabungkan digital dan literasi agar dianggap sebagai digital literasi, itu pakai tanda petik. Nah, tanda petik dua ini, jadi tanda petik digital literasi. Agar tidak terpisah ya, seperti ini money laundry, agar tidak terpisah, dia nanti kalau tidak pakai tanda petik itu nanti akan terpisah. Money dan laundry. Jadi nanti ada artikel yang membahas tentang, pokoknya hubungan money ya, dengan uang, yang di abstraknya atau di judulnya atau di keywordnya itu ada money atau uang, itu semua muncul. Otomatis nanti akan bias dari berbagai bidang. Kemudian laundry, apalagi laundry, jauh sekali ya. Laundry itu kan hospitality ya. Padahal di sini money laundry otomatis bukan hospitality dong gitu ya. Tapi kalau kita tidak satukan dengan tanda petik ini, nanti si laundry-nya itu jadi laundry jasa laundry, bukan yang money laundry begitu. Jadi yang dari keywordnya yang lebih dari satu suku kata disatukannya dengan tanda petik dua ini. Ini ya. Terus kalau kita frasa itu pakainya operator tanda petik. Nah, ini ada YouTube sebetulnya ya, ini nanti bisa dilihat, ada linknya, nanti ini di-share di drive yang Bapak Ibu ya, untuk materinya. Tapi ini nanti kita praktikan saja secara langsung. Ini untuk search query-nya, pertama tentu saja kita menentukan tujuan pencarian kita, mau itu autor, jurnalnya, atau keywordnya, kemudian kita mengidentifikasi kata kunci yang relevan, termasuk sinonimnya. Nah, ini sinonim katanya tadi ya untuk yang ini, Ibu. Nah, untuk kita agar dapat maksimal datasetnya, kita cari keywordnya itu bersama sinonim-sinonimnya. Misalkan digital literasi, itu sinonimnya kan apa? Digital ability, digital apa lagi? Digital capability. Agar apakah kenapa? Karena setiap peneliti biasanya memakai istilah yang berbeda untuk konteks yang sama.
Karena kan pastilah namanya bahasa ya, tadi digital literasi itu ada yang menyebutnya digital ability, ada yang peneliti yang menyebutkannya digital capability, ada yang menyebutkannya digital skill. Secara konteks sama-sama digital literasi, mengarah ke konteks digital literasi. Maka agar maksimal dataset, apalagi kalau kita mau global gitu ya pencariannya, agar kita maksimal atau misalkan yang masih field-nya itu yang masih baru, kita maksimalkan pencarian di sinonimnya agar datasetnya itu yang terscrape-nya betul-betul maksimal ya, semua yang memang meneliti konteks tersebut itu terambil. Nah, cara mencari sinonimnya itu Bapak Ibu bisa menggunakan web thesaurus ya, bisa menggunakan web thesaurus ya. Ini sinonim kata ya, ya ada thesaurus bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kemudian bisa juga menggunakan AI. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan AI. Di sini kita sudah mulai mengkombinasikan ya dengan AI sudah dari awal ketika mencari sinonim misalkan ini ya. Sinonim, ini contohnya saja ya, berbahasa Inggris dari kita lihat. Jadi ini untuk mungkin kita lupa ya, dibantu mengingat kira-kira ada sinonim apa saja dari topik yang sedang kita cari ini. Misalnya saya mencari digital literasi ya. Nah, ini kan minimal ada second opinion, ada insight dari pihak lain ya. Nah, ini ada digital skill, computer literasi, bahkan cyber literate. Nah, ada yang lebih luas lagi. Nah, ini salah satu caranya untuk kita tadi memaksimalkan ini ya, untuk pencarian dataset ya, kita cari sinonim-sinonimnya. Kemudian tadi ya kita pakai sintak dengan menggunakan Boolean operator, kemudian tanda kutip untuk frase yang spesifik yang buat lebih dari 2 suku kata, kemudian pakai wildcard dan tadi tanda tanya. Lakukan percobaan dan iterasi tentunya. Nah, ini dari strateginya ya, merampung search query, mencari database. Kemudian kita langsung praktikkan saja Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kan sudah disampaikan sesi pertama ini kita yang dibutuhkan adalah software Open Refine. Fungsinya untuk apa? Setelah tadi di bagian yang tadi step ketiga yang collect data itu, kita mencari data dari database ya. Kemudian kita juga diminta untuk memastikan apakah data kita free dari error. Nah, itu salah satu caranya dengan mengcleaning datanya pakai ini, salah satu alatnya adalah Open Refine. Open Refine ini software berbasis web, dan ini gratis ya, open source, bisa ini update-nya tidak berbayar, kerjanya. Jadi ini bisa diupdate kapanpun. Kemudian bisa kita gunakan kapanpun, dia tidak berbayar. Nah, kita nanti membersihkan data dulu sebelum kita masukkan atau analisis dengan VOSTiWare dan Video Shiny, kita bersihkan dulu menggunakan Open Refine. Nah, di sini kenapa harus kita bersihkan dengan Open Refine? Apa yang dibersihkan datanya? Di Open Refine kita akan membersihkan, menghilangkan ini duplikasi. Jadi contohnya seperti ini, nanti ada visualisasi contoh seperti ini ya. Jadi saya membersihkan di sini. Contoh visualisasi yang ini ya, saat ini. Jadi contoh visualisasi yang ini, yang nursing homes, ya, yang nursing homes ini, nanti di visualisasinya, kalau misalnya kita tidak bersihkan datanya, nanti ada duplikasi, ada ini nursing home dan nursing homes, ya, sama-sama perawatan di rumah, ya, nursing homes, tapi jadi klaster yang berbeda. Padahal harusnya secara konteks sama dong, nursing home dan nursing homes ya, satunya hanya jamak, saya single. Tapi dia jadi klaster yang berbeda. Sedangkan visual inilah yang nanti kita analisis. Otomatis visual yang berbeda ini harus kita analisis satu persatu. Klaster ini kita analisis, klaster ini juga kita analisis. Padahal jelas ini harusnya di klaster yang sama. Otomatis ada bias kan.
Beda halnya kalau ini jadi satu klaster, nanti akan sangat signifikan perbedaannya antara yang ada duplikasi seperti ini klasternya dan yang pusat ya, yang tidak ada duplikasi. Itu sangat berbeda visualisasinya. Dan ya itu akan sangat mempengaruhi otomatis ke interpretasinya gitu. Jadi betul-betul harus kami sarankan untuk meng-cleaning dulu datanya. Cleaning data OpenRefine hanya salah satu alat untuk cleaning data dataset untuk bibliometrik ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang terbiasa sudah pernah meng-cleaning pakai thesaurus yang di Fossilo bisa juga cleaning data kita manual menggunakan Excel ya, karena nanti datanya bisa kita ubah datanya jadi Excel. Terbiasa menggunakan Excel bisa pakai Excel. Yang bisa pakai R Studio ya, pakai R, bisa pakai R juga cleaning data. Jadi banyak. OpenRefine ini hanya salah satu saja. Nah, contoh yang akan kami contohkan hanya pakai OpenRefine. Tapi secara konsepnya intinya adalah datanya dibersihkan dulu. Ya, kalau pakai apanya boleh bebas, tergantung preferensi masing-masing. Kalau memang ada perbedaannya. Nah, kemudian, jadi kita bersihkan dulu datanya yang sudah kita ambil dari database. Nah, kenapa? Karena sering muncul ini ya, ada salah ketik, ada variasi penulisan. Kalau penulis itu ada yang nama belakang dulu dan nama depan, ada yang disingkatnya nama depannya baru yang dipanjangin nama belakangnya, ada yang kebalikannya, nama yang lengkap itu nama depannya yang disingkat nama belakangnya. Nah, itu meminimalisir itu. Kemudian perbedaan istilah afiliasi misalnya ada, walaupun diterbitkan di Scopus tetap namanya misalnya Universitas Indonesia. Ada penulis lain yang menulisnya Indonesian University. Ada lagi penulis lain yang menulisnya University of Indonesia kayak gitu. Terus tadi misalnya ada yang menyebutkan digital literasi itu digital skills. Ada yang menyebutkan digital ability. Ada yang menyebutkan digital capability gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang diantisipasi dengan proses cleaning data. Begitu. Jadi nanti agar tidak terjadi duplikasi. Nah, ya tadi kenapa harus cleaning data? Karena nanti kita akan menginterpretasikan klaster dari visualisasi kita. Apalagi kalau Pak Ibu mau melakukan co-occurrence, ya, science mapping, salah satunya dengan teknik co-occurrence, ini tampilan kalau kita melakukan teknik co-occurrence. Jadi kita akan menampilkan visual dari topik-topik yang keyword-keyword yang itu muncul dalam topik penelitian kita. Nah, karena nanti kita akan membuat interpretasinya itu mengklasterkan. Jadi klaster yang misalnya merah ini itu apa gitu ya, ada istilahnya. Ini learning preference and strategies in higher education. Yang biru ini kita kelompokkan menjadi machine learning and AI for adaptive learning. Yang hijau kita clustering kelompokkan menjadi personalized learning and adaptation in learning environments. Nah, ini kita yang clustering, kita yang membuat cluster-cluster bukan cluster, kita yang mengelompokkan ini, memberikan kelompok cluster 1, cluster merah apa, hijau apa, biru apa. Nah, clustering ini dari berbagai referensi yang kami lihat ya, cluster yang bagus itu yang tercipta nanti visualisasinya sebaiknya kurang dari 10. 3-5 ini jadi udah perfect ya, udah sangat bagus. Ya minimal kurang dari 10 lah klasternya itu. Jangan terlalu banyak klasternya, nanti bingung ya seperti ini. Ini kan sudah sangat jelas gitu kelompokannya. Nah, seperti ini ya. Ini klasternya ada 5, tuh kan ada 5. Yang merah apa, bu apa. Nah, ini kita labelingnya ini oleh peneliti, oleh kita, peneliti bibliometrik. Nah, tapi si visual ini didapatkan dari entah itu Fossilo ataupun nanti BiblioShiny. Nah, kalau terjadi duplikasi, namanya alat kan dia hanya menampilkan yang memang apa yang dimasukkan datanya. Makanya datanya yang kita kendalikan. Kita bersihkan, ya, kemudian kita pastikan tidak ada duplikasi, baru kita analisis. Nah, visualnya nanti agar bisa menciptakan visual yang terbaik lah. Seperti itu. Jadi proses cleaning data itu sebenarnya memang harus dilakukan. Oke. Sekarang kita akan mempraktikkan 2 hal. Yang pertama kita mempraktikkan mengunduh dataset di database dengan tadi ya, dengan strategi search query yang baik. Yang tadi pakai boolean operator dan sebagainya. Kemudian kita akan praktikkan bagaimana membersihkan dataset menggunakan OpenRefine.
Eh, berarti yang pertama eh, kita lakukan adalah itu membuka akunnya, nah ya, akun Scopusnya kita praktikan dari yang Scopus dulu, Scopus saja dulu ya. Web of Science itu opsional sebetulnya. Bagi mungkin nanti yang di Scopusnya kurang bisa dilihat di Web of Science. Kita pakai yang akun ke satu untuk Web of Science kita lihat juga. Ini boleh ya. Ini Web of Science kalau sulit diaksesnya, silakan Bapak Ibu bisa sebentar. Ini akun Web of Science, kemudian ini akun Scopusnya. Bisa coba pakai akun yang ke satu. Kemudian kalau Web of Science, ini kalau sulit diaksesnya, Bapak Ibu bisa coba gunakan, bentar, ini ada, bisa coba menggunakan ini VPN. Biasanya kami menggunakan ini VPN. Kalau saya sih pakai ini ya, merek ini nih bukan promote ya, tapi pakai VPN. Kalau web of Science-nya susah diakses, biasanya pakai VPN. Kita akan praktikan yang Scopus. Ini kalau sudah login, ini pakai ini ya akun yang pertama tadi. Kalau sudah login, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu kalau yang mencoba login sendiri pakai akun Scopusnya dan tampilannya bukan seperti ini, itu berarti belum berlangganan akunnya. Jadi silakan kalau yang akun pribadinya belum berlangganan, boleh coba pakai akun kami dulu untuk praktik agar bisa nanti mendownload dataset ya di database Scopus. Oke, sudah tampil seperti ini Bapak Ibu, sambil silakan mencoba, saya buka dulu. Bibliometrik dengan connected papers bedanya apa? Bibliometrik itu salah satu jenis riset, ya, sejenis riset. Connected papers juga sama, dia visualisasi, tapi bisa kita gunakan untuk tadi ya science mapping, untuk melihat topik-topik, ya bisa melihat artikel apa saja yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Tapi kalau tidak bisa digunakan untuk riset bibliometrik, ya beda. Connected papers itu eh, apa ya, tempat ya untuk web untuk memvisualisasikan database dari jurnal nasional seperti Garuda. Apakah bisa dibuat bibliometrik? Kembali lagi, eh, tadi ya riset bibliometrik ada teknik-tekniknya tadi, yang 5 teknik tadi itu mempunyai kebutuhan data, ya kebutuhan data, ada datasetnya itu nanti ada nama penulis, nama judulnya, ada abstraknya, ada DOI-nya. Nah, apakah database yang tadi Ibu sebutkan, Bapak Ibu sebutkan tadi, apa misalkan Garuda, Scholar, bisa memenuhi itu? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi database tersebut punya tidak datanya untuk riset bibliometrik. Dapatkah bibliometrik digunakan sebagai bahan menentukan research gap atau theoretical gap dari berbagai penelitian dari sebuah tema atau topik tertentu? Sangat bisa. Nanti dari co-occurrence, salah satunya ya, dari co-occurrence, dari teknik co-occurrence itu bisa dilihat. Kalau di Force Viewer, kita bisa melihat di visualisasi tadi, network visualisasinya. Di uh, Biblioshiny nanti kita bisa melihat ini, apa namanya, bagan. Apa sih? Ya, ada bagannya nanti. Apakah topik kita itu masuk ke topik yang di mana, ya, ada di bagian mana. Nah, apakah yang masuk ke emerging field atau yang kira-kira sudah jenuh ya atau tidak berimpact, nah itu bisa kita lihat. Untuk akun Scopusnya boleh silakan digunakan oleh Bapak Ibu selama masih aktif. Biasanya kami langganan per tahun, jadi selama masih aktif tidak akan kami hapus aksesnya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa pakai. Kenapa tidak pakai ChatGPT? Jadi kalau untuk AI-nya
itu AI-nya bebas sebetulnya Bapak Ibu mau pakai apapun, yang mau pakai ChatGPT, Gemini, itu apa ya? Itu merek ya, itu merek dagang, punya fiturnya masing-masing, tapi rata kalau secara umum sih sama. Nanti yang akan kita gunakan juga bukan yang khusus misalkan apa ya membuat sesuatu gitu ya. Jadi kita bukan butuh AI generatif. Jadi kita pakai bisa GPT atau ya Gemini atau you.com atau pakai apalah yang biasa Bapak Ibu gunakan juga bisa. Nah, nanti fungsinya tadi ya, pertama membantu kita mencari sinonim, ya kalau di bibliometrik ini mencari sinonim, kemudian juga digunakan untuk nanti membantu interpretasi, ya interpretasi seperti itu, interpretasi dari visual-visual, gitu. Bagaimana cara menggabungkan dataset dari Scopus dan WOS itu sudah levelnya intermediate bahkan advance karena itu harus pakai alat lainnya lagi pakai coding di RStudio salah satunya Pak harus pakai RStudio. Oke, kita lanjut ya tadi pertanyaan banyak yang sudah terjawab di materi jadi kita lanjutkan dulu ke praktik Bapak Ibu yang sudah mencoba pakai akunnya apakah sudah bisa tampil seperti ini? Kita akan coba riset ya. Ini saya ada studi kasus ya, ini sebagai contoh saja. Studi kasusnya yang itu pakainya istilah yang umum ya. Saya di sini ada temanya literasi digital di pendidikan tinggi Indonesia. Saya akan khususkan skupnya hanya di Indonesia. Kemudian saya mencari literasi digital ya. Yang pertamanya kemudian fokus di pendidikan tinggi dan lokusnya lagi kita khususkan areanya di Indonesia. Ini judulnya ya, berikan saja ini pertanyaan penelitiannya, nah ini persiapan software-nya, nah ini search query-nya. Nah, ini search query-nya saya dapatkan, jadi biasanya sebelum kita mencari di database-nya, kita siapkan dulu ini di luar ya, di luar. Boleh Bapak Ibu pakai Word, Notepad, atau apapun, kita susun dulu search query-nya. Jadi tadi di sini temanya adalah literasi digital pendidikan tinggi di Indonesia, maka saya akan mencari sinonim-sinonim kata dari literasi digital, kemudian dari pendidikan tinggi atau higher education. Nah, kalau ini nanti affiliate ini ya, teritori nanti ini. Ini teritori. Jadi kalau untuk keyword itu yang saya cari adalah digital literasi dan juga higher education. Nah, ini kata-katanya harus dicari sinonimnya. Ini hasil pencarian menggunakan saya mencari sinonimnya. Saya dapat yang kata-kata sinonim dari digital literasi itu ada digital kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saya pakai tanda bintang. Ini ada sudah lihat ya ada budaya operator, kemudian ada tadi turun cards, turun apa tadi yang tanda bintang ini. Kemudian ada yang pakai exact search ini ya yang menggabungkan dua suku kata digital dan literasi. Saya gabungkan menjadi digital literasi. Kemudian saya tambahkan or karena saya ingin selain digital literasi, saya juga ingin men-scrap artikel yang itu membahas digital kompetensi. Nah, di sini saya pakai tanda bintang karena kompetensi ini banyak bentuknya. Ada yang seperti ini ya, ini anggap ya, kompetensi. Ada yang begini, ya kan? Nah, itu saya cari dengan agar semua terambil ya, baik itu kompetensi maupun kompetensis, maka saya berikan tanda bintang di ujung setelah huruf C ini. Nah, kemudian ada digital skills. Ini sinonimnya saya gabungkan juga dengan OR. Kemudian saya juga dapat sinonimnya digital capability. Ya, digital capability, ya, saya coba share di ini saja ya. Saya share di chat. Saya share dulu di chat agar coba mungkin bagi yang bingung di topiknya belum sempat mencari padanan katanya, saya di chat dulu. Silahkan dicek di masing-masing. Ya, ini contoh ya. Contohnya bagi mungkin masih bingung kalau yang topiknya, bolehlah kita cari topik yang umum seperti ini dulu ya. Digital literasi di higher education.
Nah, ini sinonimnya tadi ya, tadi digital capability di sini karena capability itu ada yang begini ya, capability atau juga begini kan macam-macam. Nah, saya pakai tanda bintang. Kemudian tambahkan or lagi karena sinonimnya saya ini ya. Nah, informasi dan literasi. Boleh di sini juga pakai tanda bintang karena mungkin literasinya ada yang literasi, ada yang literasis gitu ya. Nah, bisa. Ataupun tidak juga tidak apa-apa. Berarti nanti yang informasi dan literasi saja. Nah, ini higher education ada university, college, undergraduate, postgraduate, tertiary education. Nah, ini yang mengetahui konsep ini benar atau tidak adalah kita peneliti. Kita yang menentukan. Ya, jadi tadi AI itu hanya membantu, tapi kita yang memutuskan mau pakai yang mana, sinonim yang mana saja. Yang menurut kita itu memang sesuai konteksnya ya, secara keilmuan, secara topik keilmuan kita itu memang sesuai sama konteksnya. Jadi kita yang harus memutuskan. AI itu hanya sebagai ya tadi trigger saja untuk pengingat lah kalau kita lupa misalnya gitu. Nah, ini mau semua atau bahkan mungkin tidak juga ya tidak apa-apa. Ini kalau sudah kita susun di luar ya di luar database kita copy ya saya tidak akan semua ya. Menurut saya informasi dan ini tuh beda ya. Nah, ini bisa pandangan pribadi saya. Ini tidak sama saya dengan digital literasi, maka saya memutuskan hanya ini ya, hanya ini, digital literasi, digital kompetensi, digital skill, dan digital capability. Saya mau fokus ke situ. Kita copy, kalau sudah kita susun di luar, kembali lagi ke database. Nah, di sini tampilannya cari yang sepertinya yang semua ya, yang ini, yang artikel title, abstract, dan keywords. Kemudian kita paste di sini, digital literasi, pakai tanda kutip, or, bla 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 bla. Oke, kemudian di bawahnya ada add search field. Ya, kita tambahkan karena tadi digital literasinya kan di pendidikan tinggi, maka tambahkan lagi yang ini ya, higher education, university, college, tertiary education. Paste lagi di sini. Nah, yang Indonesia nanti kita akan itu masuk ke filter ya. Jadi tidak di sini tapi masuk ke filter. Ini harusnya kan tidak usah pakai ini ya. Jadi masuk ke filter. Nah, jadi nanti ada filter country atau teritori, kita pilih yang Indonesia. Jangan afiliasi, tapi pilih negara saja. Nah, pilih negara atau teritorinya Indonesia. Kembali lagi ke database-nya. Kalau sudah, kita klik search di sini. Klik search, kita tunggu dulu. Saya ada tampil 5.539 dokumen. Nah, 5.539 dokumen, jadi kita harus filter lagi. Nanti filteringnya mulai dari sini yang sort by. Sort by ini kita pilih dulu yang relevance, ya, yang nyambung. Kemudian ini filtering yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelah kiri kita filteringnya ada ini filters ya, ada menu filters di sebelah kiri. Ya, open access itu pilih saja semua, kita bukan mau mendownload artikelnya, kita mau mendownload datasetnya. Jadi tidak perlu yang open access. Nah, itu tahun di sini ada dibatasi ya. Jadi 2013 ke 2023 kita tambahkan saja dari 14 saja ya, kan sampai 2024. Nah, kini kita bisa boleh manual seperti ini atau boleh pakai yang digeser. Digeser. Nah, ini bisa digeser-geser juga bisa ya. Kalau digeser-geser ininya nanti berubah yang di sininya. Kita dari 2014. Kalau mau manual langsung boleh tadi dimasukkan. Kemudian subjek areanya kalau mau difokuskan, ini tadi ya saya karena digital literasi di higher education, saya mau fokus di social science. Atau tidak usah juga bisa jadi kan dari berbagai subjek area ya. Tapi kalau mau difokuskan boleh difokuskan. Kemudian ini dokumen type-nya saya mau fokuskan ke artikel saja.
yang sudah final. Kemudian selanjutnya ini teritorinya saya mau hanya Indonesia. Jadi dipilih yang teritori tadi, saya hanya mau Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau negara-negara tertentu, misalkan iseng ya, negara dari alfabet A gitu ya, udah semuanya alfabet A berarti gitu. Atau Asia Timur masuknya apa saja, nah itu kan dipilih. Saya mau Indonesia saja, boleh sudah jadi limit itu ya, udah limit itu. Kemudian jurnal, ininya bahasa Inggris, saya limit itu. Nanti ada 130 dokumen. Nah, ini menurut saya sudah cukup ya untuk karena di Indonesia dan ini sudah bidang yang mapan ya, secara sains, kita literasi digital juga sudah topik yang ya sudah mapan lah, sudah banyak penelitiannya, walaupun masih baru-baru, tapi tetap karena dia masuknya tadi ya, sudah bidang yang mapan, 100 plus ini sudah cukup. Gitu. 130 dokumen ini sudah cukup. Nah, kalau sudah muncul ya, dokumennya sudah kita filter sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Ini harusnya range, ini harusnya ya range ya. Kemudian kalau sudah kita checklist di awalnya sini. Setelah itu di yang ekspor kita pilih yang CSV. Kemudian nanti akan muncul ini ya, ekspor 130 dokumen itu CSV. Nah, di ini what information do you want to export? Kita mau informasi apa saja. Nah, kita checklist yang tiga yang utama ya, yang citation information, kemudian bibliographical information, kemudian abstract and keywords. Kemudian kalau yang ini other information-nya itu yang ya ini yang dua ini opsional. Saya biasanya yang ini, yang include references. Nah, jadi ini yang wajibnya, kalau yang ini funding itu nggak dibutuhkan sebetulnya. Jadi tiga tiga yang utama ini kemudian sama include references ini. Jadi ini yang informasi yang kita butuhkan, yang kita mau dapatkan dari database ini, kemudian setelah itu kita klik export. Ditunggu sampai sudah terdownload ya. Ini nanti judulnya Scopus dalam kurung ya, tergantung kita sudah berapa kali mengunduh, nanti ada angkanya. Nanti hasilnya ada di downloadan kita ya. Downloadan kita sini Scopus 3 ini. Scopus 3 ini boleh kita ganti nama agar tidak bingung. Kita ganti nama dulu menjadi apa tadi? LD ya, meditasi digital. Kemudian kita ngambilnya dari database mana? Scopus gitu ya. Mau kasih tanggal juga boleh. Nah, ini LD Scopus atau ini. Sudah ada ya, LD Scopus. Kita beri tanggal. LD Scopus sekarang tanggal berapa? 15 Mei. Nah, ini kita ganti namanya. Ya, sudah terupdate, dia bentuknya CSV. Nah, data itu yang akan kita bersihkan. Nah, kita kalau sudah, kita download dulu OpenRefine ya. OpenRefine juga tadi ya gratis, dia tinggal Bapak Ibu bisa tinggal googling download OpenRefine, nanti ada paling atas ini di webnya langsung openrefine.org. OpenRefine ini ada download, nanti kalau ini diklik muncul langsung di sini ada pilihannya OpenRefine for Windows. Ini saya mau yang ini saja ya, baru belum sengaja saya hapus tadi agar ini caranya. Nah, ini tadi diklik saja yang download tadi kalau Windows, kalau Mac tadi kan ada ya pilihannya. Ini yang Mac mau Linux juga ada. Nah, ini yang Windows tadi saya sedang install, sedang download ya. Yang bingung mungkin video panduannya ini saya praktikkan langsung tadi googling download OpenRefine, kemudian muncul di websitenya seperti ini. Nah, kalau yang buat Windows bisa langsung di sini. Kalau yang ini sudah ada Java-nya, Kalau ini ya beberapa versi sebelumnya ada, dan operating sistemnya boleh kita pilih mau yang mana.
Ini sudah berhasil terdownload. Ini sudah terdownload, ada di downloadan. Ini ininya zip ya. Dia terkompres dengan zip. Kita klik kanan dulu, kemudian pilih yang WinRAR yang ini, yang extract to open refine, yang Windows. Ya, diklik yang itu. Nanti akan muncul foldernya, ya ada muncul folder ini, open refine, strip win, bla 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 ya. Diklik dua kali, klik lagi. Nah, tunggu dulu. Nanti akan ada yang bentuknya diamond seperti ini, open refine, itu diklik saja dua kali. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Biarkan dulu, biarkan ini bukan error. Setelah itu nanti tampilnya di browser terakhir yang kita gunakan. Nah, ini kalau ada dulu sabar karena ini berbeda, jadi ini bergantung pada kecepatan koneksi kita masih muter. Karena sambil ini ya, sambil sambil zoom, ini menunggu dulu. Jadi bergantung pada kecepatan internet. Tampilnya seperti ini. Itu. Ya, ya, tampilnya seperti ini. Di sini bisa dilihat ya, Open Refine ini menerima berbagai jenis ini data-data yang di apa di support ya, yang support yang bisa diterima oleh Open Refine. Yang tadi CSV kan yang kita download dari itu kan CSV, nah itu bisa bisa kita masukkan ke dalam sini. Nah, tadi sudah kita download datasetnya dari database, kita ambil langsung dari database Scopus. Kalau database WOS itu contohnya bisa seperti ini ya. Saya tidak akan gabungkan, kalau menggabungkan harus ke Studio, ada codingnya lagi, itu susah ya. Nanti bingung. Kita satu database saja dulu. Ini kalau tampil seperti ini di Web of Science-nya, ini nanti saya new and establish new system. Jadi ini bisa pilih yang advanced search, mohon maaf. Nah ini kita pilih yang dokumen. Nah, tampilannya mirip seperti tadi yang Scopus ya, tampilannya mirip seperti tampilan Scopus. Di sini juga sama. Nah, ini kita masukkan seperti yang tadi, yang di Scopus tadi. Ramuan search query-nya sama, pakai tanda petik dua, pakai or gitu ya. Nah, di sininya bedanya, kalau tadi yang Scopus itu kan ada ini ya, search within-nya artikel title, abstract keywords. Kalau di WOS itu namanya ada topik, title. Nah, yang topik ini kan ada penjelasannya. Di sini ada title, abstract, keyword plus, author keyword. Sama ya dengan yang Scopus tadi. Jadi perlakuannya sama. Nah, ini contohnya. Ini digital literasi, misalnya tadi apa sih? Ini ya. Digital literasi. Nah, ini literasi, kemudian add row ya, kemudian sama pilih topik. Di sini pilih yang higher education ini ya, sama, perlakuannya sama. Ramuan query-nya sama. Nah, kita bisa search. Wah, ini masih karena terlalu lengkap saya ya. Nanti login lagi seperti tadi, tapi secara caranya seperti itu. Biasanya ini agak sensitif kalau di login secara bersamaan. Tapi tadi posisinya sama seperti itu, filteringnya pun mirip. Ya, filteringnya nanti sebelah kiri ada filtering, tampilannya tidak jauh berbeda. Nanti tinggal sama ekspor juga, bisa kita pilih jenis file yang kita inginkan. Nah, itu datasetnya tadi kalau dari Scopus, kemudian tadi WOS, kita ambilnya dari Scopus dulu, kembali ke Open Refine sudah terbuka sepertinya ya ini ya. Nah,
Untuk ini ya, untuk apa? Bagi membersihkan datanya kita tadi sudah mendownload yang ini ya, yang Scopus yang ini yang CSV. Sekarang kita akan masukkan ke dalam OpenRefine. Kita di sini pilih yang choose file. Ini tetap nanti akan seperti ini. Tidak usah kita ubah-ubah, kita langsung choose file, pilih filenya, kemudian pilih yang tadi, yang CSV yang sudah kita download. Ini, kemudian kita open, ya. Kalau sudah ada muncul di sini ya dokumennya, pilih next, tunggu uploading data. Nah, ini sudah muncul datanya. Nah, ini project name-nya, ini tadi nama file kita mau kita ganti kah? Misalnya mau kita tambahkan clean ya, data clean. Artinya sudah kita bersihkan, nanti data yang kita download adalah yang sudah kita bersihkan agar tidak terganti nanti. Kalau sudah namanya kita ganti dulu, kita pilih yang create project. Di sini create project. Ini yang bawah tidak usah kita macam-macamin. Langsung saja yang atas ini create project. Jadi yang software yang web based itu ada dua ya, ada satunya OpenRefine ini, satu lagi yang BiblioShiny juga dia nanti terbukanya itu di browser. Jadi koneksi internetnya mempengaruhi, kecepatan koneksi internet kita mempengaruhi. Ini sudah tampil tadi, ini ada 130 rows, 130 baris sesuai dengan data yang tadi yang kita download tadi ada 130 kan, ada 130 dataset. Dataset ya sekali lagi Bapak Ibu bukan artikelnya, tapi datasetnya. Nah, ini ada nama penulisnya, kemudian nama lengkap penulisnya, ada authors ID-nya, ada title-nya, tahunnya, ada jurnalnya, volume isu, ada DOI, ya. Ini ada abstraknya, author keywords. Ini terus bawah ini ada 130, ya terus bawah situ. Nah, kita akan membersihkan di sini karena nanti tadi yang saya contohkan juga adalah ketika science mapping ya, terutama ketika science mapping tadi ada duplikasi tadi ya nursing home dan nursing homes. Nah, itu munculnya dari mana? Dari keywords yang ada double-double. Jadi biasanya kan penulis itu ya tadi ya ada yang nulis nursing home, ada yang dia memang nursing homes gitu nulisnya. Nah, ada ini digital literasi, ada mungkin nanti yang menulisnya digital capability, digital ability. Nah, itu untuk mengakomodir agar dia tidak terpecah klasternya, maka keywordsnya kita bersihkan. Tapi bersihkan di sini bukan berarti mengubah ya Bapak Ibu. Jadi tidak mengubah data si penulisnya, kita hanya mengelompokkan nanti. Jadi yang misalkan penulis A ketika dia menuliskan keywordnya itu digital ability, maka nanti oleh alat ini dikelompokkan ke dalam digital literasi. Jadi bukan mengcleaning itu bukan berarti menghapus, tapi hanya dia dikelompokkan kemana, gitu, di merger. Gitu. Caranya ini tadi sudah tampil sampai sini. Kita pilih tadi ya seret yang bawah sini. Cari sampai author keywords, sampai ketemu yang kolom author keywords. Apa bedanya dengan index keywords? Index keyword itu adalah keywords yang diberikan oleh jurnal yang mempublikasikannya. Kalau author keyword jelas, keyword yang ditulis oleh kita. Dan kita kalau menulis artikel kan ada keywordsnya tuh yang 3-5 kata. Itu yang betul-betul menggambarkan topik penelitian dari artikel kita. Pilih, kemudian di sini ada segitiga terbalik, ya, segitiga terbalik. Bapak Ibu silahkan pilih, kemudian diklik ya, diklik, ada pilih menu yang edit cells, kemudian ada submenunya lagi, pilih yang split multi-valued cells. Dipilih, jadi kita akan men-split ini ya, jadi ini secara konsepnya adalah kita akan memisahkan setiap keyword ini. Kalau ini kan dia berada di satu baris yang sama ya. Kita akan pisahkan setiap keyword ini menjadi satu baris masing-masing. Jadi satu keyword ini satu baris. Jadi nanti kita akan lihat di angka baris ini akan berubah. Ya. Coba kita lihat, pilih yang segitiga terbalik, pilih edit cells, kemudian pilih yang split multi-valued cells.
Nah, ini separatornya titik koma ya, biasanya kalau dari Scopus memang titik koma separasi antara keywordnya. Kemudian klik OK. Nah, tadi dari 130 jadi 632. Karena tadi kan setiap satu naskah itu ada 3 sampai 5 ya. Nah, kalau 3 saja, 3 dikali 130 kan 390. Berarti kalau 5 berapa? Ada yang 5, ada yang lebih mungkin ya. Kalau 5 berarti kan berapa? Nah, ini 632 baris totalnya. Kemudian setelah terpisah, setiap keywordnya kita pilih lagi yang segitiga terbalik ini. Kemudian kita pilih cluster and edit. Jadi kita akan clustering, kemudian kita akan merger yang sekiranya itu duplikat atau satu konteks, tapi dia mungkin yang muncul adalah sinonimnya. Kita pilih cluster and edit. Nah, nanti akan muncul. Ini ada metodenya, ya ini metode dari alatnya. Kemudian ini ada keying functionnya. Ada 5. Nanti kita pilih satu persatu. Nah, ini pilih saja yang ini juga bisa. Ya, yang utamanya ada yang defaultnya yang key collision. Ini dari alatnya ya. Nah, Bapak bisa lihat di sini ada ada ini ya, ada merge tanda tanya. Nah, ini kalau kita checklist, kita artinya values di cluster ini digital literasi yang ditulisnya, oh ini kan kecil semua, ada yang besar kecil, ada yang besar besar, ada yang literasi digital begini. Itu ini ditanyakan oleh alatnya, ini mau digabungkan nggak gitu, mau di merger atau tidak. Nah, ini sini keterangannya ya, digital literasi ada 24 rows, ada 24 baris yang itu kata kunci digital literasi. Ada 21 baris yang itu digital literasi tapi D-nya besar, L-nya kecil. Ada yang 7 yang D-nya besar, L-nya besar. Ada yang literasi digital, ini ada 1 mungkin ya. Nah, mau digabung tidak gitu kan. Nah, kalau mau digabung mau jadi apa? Nah, ini ada suggest dari Open Refine-nya. Suggest ini ya, suggest keywordnya. Mau digabung jadi apa? Nah, ini suggest ini boleh kita pakai atau tidak. Jadi ini kalau menurut Bapak Ibu, saya tidak mau digital literasi. Misalkan saya mau digital capability ya. Nah, berarti ini jadi digital capability gitu. Gitu. Jadi ini bisa diubah-ubah tergantung keputusan Bapak Ibu gitu. Terus berikutnya kita cek ya, ini kalau saya mau merger maka kita merger online learning, saya mau merger di online learning, student engagement ya, student engagement, higher education ya. Nah, ini digital skill. Ini kan digital skills, ada digital skills ya. Saya akan merger menjadi digital literasi. Saya copy, saya pindah ke sini. Nah, sertifikasi higher education institution. Nah, ini mau kita ganti, misalkan mau jadi apa? Higher education university, gitu ya. University atau apa ya? Atau college mungkin. College gitu ya. Nah, higher education institution kan college atau university. Atau mau tetap seperti tadi boleh. AI, kemudian COVID-19, digitalization, ini apa? Saya validity. Nah, ini digital kompetensi. Digital kompetensi kan menurut saya sebagai peneliti itu sama dengan digital literasi. Dia masih satu sinonim, satu konteks. Maka kita merger. Terus seperti itu, digitalization mau kita ganti misalnya ini tadi ya, jadi digitalization kalau memang sama seksi learning outcomes, blended learning, university tadi kita ganti jadi college gitu ya. Kita ganti jadi college tadi. Ganti jadi college. Oke, critical thinking, digital transformation. Nah, ini. Nah, digital kompetensi ada lagi kan? Kita ganti dengan digital literasi ya. Media literasi, misalnya media literasi menurut kita masih masuk. E-learning mau kita satukan dengan online learning atau tidak? Kalau boleh disatukan, kalau menurut kita tidak, tidak. Nah, ini entrepreneur, learning management system, anggaplah ini semua ya. Nah, data literasi juga, digital literasi, university students, oke.
Kemudian banyak ya, Islamic Education, Mobile Learning. Nah, ini bisa kita satukan misalnya dengan apa? Online Learning, kalau menurut kita sama ya. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kalau emang Mobile Learning, kemudian semuanya ya. Ini COVID-19 tadi, COVID-19, kita satukan ya, samakan. Nah, kalau sudah, kita cek, kita ini eh, merge selected and recluster. Nah, ini college, oh ini kita college, merge selected and cluster. Kemudian kita pilih yang fungsional yang lain. Nah, ini kalau eh, ada, kita pilih lagi, kemudian kita merger lagi. Metapon kalau ada, ya. Ini digital literasi, nah, ini digital kompetensi, ya. Kemudian digital leadership, semua ya. Jadi satu-satu, Bapak Ibu ini anggaplah ini ya, anggaplah semua sudah kita select all, kemudian terus seperti itu. Sebaiknya semua ya, sebaiknya semua semua apa namanya, semua key function ini dipilih, dilakukan apa tadi udah sini, kemudian ini tidak ada ya. Nah, kalau sudah tidak ada, tinggal bisa kita close. Nah, kalau sudah semua tadi di merger, yang harus di merger kita close, kemudian kalau sudah kita merger, kita pilih lagi yang segitiga terbalik ini, kita gabungkan lagi. Kita gabungkan lagi si keywordnya itu menjadi satu baris yang sama. Edit cells, kemudian join, ya. Separatornya titik koma dan spasi, tetap klik OK. Nah, kembali lagi menjadi 130 baris. Ya. Nah, ini karena beda-beda ada eh, hurufnya ya, besar kecil besar kecil. Kalau mau disatukan kecil semua keywordnya, hurufnya boleh kita di sini ada edit cell, kemudian ada common transforms, kemudian pilih to lowercase. Nah, ini jadi kecil semua. Ini visualisasi saja sih, estetika mungkin bagi yang gatel gitu ya, tadi ada yang besar kecil, eh, besar besar gitu ya. Kita kecilkan semua tadi pakai lowercase. Kalau mau besar semua ya, besar semua bisa pakai case. Gitu ya tuh ya, sudah kecil semua. Jadi itu pembersihannya, kita membersihkan keywordnya. Apa yang bisa dibersihkan lagi? Kita bisa juga membersihkan eh, author name-nya. Tapi kalau misalkan itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu urgent, misalnya kita mau fokus nanti di science mapping, kita fokus di author keywords-nya. Jadi cukup membersihkan author keywords. Itu juga tadi sudah lama ya, sebetulnya harus satu-satu detail sekali, pelan-pelan kita ceknya, harus teliti. Kalau sudah, kita bisa ekspor. Di sebelah pojok kanan ada ekspor. Ini ada apa ya, terhalang. Bentar. Di pojok kanan ada ekspor. Terhalang apa ya? Pojok kanan ekspor, kemudian pilih yang comma separated values. Pilih yang comma separated values. Nanti ada LD Scopus 15 Mei yang clean. Yang tadi sudah kita bersihkan. Nah, ini. Nah, ini bentuknya CSV. Nah, CSV ini bisa kita ubah menjadi Excel. Bapak kalau ingin melihat datanya, ini kan kalau dibuka ini kan nggak kelihatan ya. Nih, kan kayak gini ya, berantakan. Nah, kita bisa ganti jadi Excel, buka jadi Excel. Bapak bisa buka Excel workbooknya, ya, buka yang kosong. Kemudian kalau sudah terbuka yang kosong, baru bisa di sini ada menu data, pilih yang dari teks atau CSV. Kemudian pilih tadi yang ya, pilih dulu semua, buka dulu semua file, pilih yang tadi sudah di clean, klik import. Ini kalau mau lihat versi Excel-nya, versi Excel-nya ini di deteksi jenis datanya, pilih yang berdasarkan keseluruhan himpunan data, pilih yang muat. Ini di close saja. Nah, ini versi tampilan Excel-nya seperti ini.
sebaiknya Bapak Ibu simpan juga versi Excel-nya karena nanti ketika kita visualisasi, misal Bapak Ibu mau menyusun artikel ya. Nah, ketika kita visualisasi itu kita biasanya butuh kembali ke Excel-nya untuk melihat detailnya. Jadi misalnya yang Budiman R dan Syafroni ini apa sih judul penelitiannya gitu kan? Misalnya dia berada di ranking teratas dalam sitasi ya, sitasi terbanyak. Nah, untuk tahu judulnya secara lengkap, kemudian jurnal yang publikasikannya, apa, tahun berapa, mereka afiliasinya dari mana secara detail, itu kalau kita kembali dari ininya, data mentahnya, yang bentuk Excel gini, yang sudah rapi, jadi terlihat. Nanti kita contohnya ya, ini misalkan saya lihat di sini, ada nah ini, yang teratas, ini ada wakaf. Ini contoh artikel Scopus yang diterbitkan di Scopus, Bibliometric Review tentang wakaf. Wakaf ini ada 319 artikel, dia pakainya RStudio, pakai BiblioShiny. Ya, RStudio ini BiblioShiny atau Bibliometrics, kemudian FastViewer, dan Excel. Nah, ini bisa kita lihat kenapa tadi saya bilang kita butuh lagi Excel-nya karena ketika visual mendisplay data kita. Nah, contohnya ini. Ini kan top print global dokumen. Nah, ini kan ada nama penulis, judulnya apa, tahun, jurnal yang mempublikasikannya apa, jumlah citasinya berapa. Nanti dari alatnya, datanya tidak akan selengkap ini dapatnya. Hanya nama penulis, kemudian jumlah citasinya, kemudian tahunnya kalau tidak salah ya. Nah, nanti untuk judulnya apa secara lengkap, kemudian jurnal penerbitnya apa, itu kita dapatkan lagi dari data Excel-nya sini. Jadi kita cari lewat data Excel-nya lagi, kita search lagi gitu ya. Yang atas nama tadi siapa Kumar. Nah, Kumar apa ini? Kuran. Nah, kira-kira karena dia ranking ke-1 nih, citasi globalnya terbesar. Nah, kita mau menuliskan displaynya namanya, kemudian judul jurnal, judul artikelnya, tahun publikasinya, jurnal yang mempublikasikannya, dan jumlah citasinya. Nah, ini data lengkap ini kita ambil lagi dari Excel. Jadi alatnya itu nanti tidak muncul, baik FastViewer maupun Shiny gitu. Nah, itu kalau memang Bapak Ibu mau butuh bisa kita lihat bentuk Excel-nya. Begitu. Jadi kita tadi cleaningnya pakai Open Refine agar nanti masuk ke FastViewer dan BiblioShiny itu sudah yang minim error, terutama yang duplikasi di bagian keywordnya. Begitu. Bagaimana jika tema lebih spesifik dan data yang diperoleh kurang dari 20 dokumen? Yang pertama, untuk saran biasanya dari pengalaman kami itu, yang pertama kita menggabungkan dari database yang berbeda. Coba gabungkan dari database yang berbeda. Kemudian kalau itu tidak bisa, coba dulu maksimalkan dulu search query-nya. Jadi dimaksimalkan sinonimnya. Jadi sebanyak mungkin sinonimnya. Kemudian ya coba dicari berbagai sinonimnya yang kira-kira biasanya digunakan. Nah, biasanya kalau orang-orang luar itu kadang singkatan itu berbeda dengan kita gitu ya. Kita nyingkatnya literasi digital LD. Mereka nyingkatnya apa gitu ya. Nah, itu kita cari tahu kira-kira ada sinonim apa atau mungkin punya singkatan tersendiri atau istilah tersendiri. Nah, itu dicari dulu. Kalau kira-kira sudah maksimal search query-nya, kita bisa gabungkan dari dua database yang berbeda. Nah, sekali lagi penggabungan dua database yang berbeda ini tidak bisa asal, harus pakai pakai aplikasi pihak ketiga ya, biasanya pakai RStudio kalau kami. Nah, itu ada beberapa tahapannya. Karena kenapa pakai pihak ketiga? Karena struktur data dari setiap database itu berbeda, Bapak Ibu. Misalkan kalau ini dari Scopus kan ya, dari Scopus itu kan ada tahun dulu, kemudian ada search title, bukan kok tahun dulu. Ada ini ya, penulis dulu, kemudian author full names, bla 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 ya, ini kolom-kolomnya. Nah, itu kalau di database yang berbeda itu bisa jadi berbeda strukturnya. Nah, jadi tidak bisa kita langsung copy nih kemudian paste gitu, satukan, tidak bisa seperti itu. Gitu. Makanya berbeda-beda. Mungkin dari dimensions ya, yang premium gitu kita ambil
Datanya dapat semua, tapi strukturnya berbeda. Tetap aja harus pakai bantuan pihak ketiga untuk menggabungkannya. Nah, kalau misalkan betul-betul sudah dicari sebagaimanapun, eh, bisa kalau masuk datanya bisa, tapi nanti dia tidak akan optimal untuk bibliometriknya. Kalau kurang dari 20, mungkin nanti akan disarankan untuk SLR. Tuh. Tidak ada presensi ya Bapak Ibu untuk pelatihan ini. Rekamannya nanti setelah apa convert convert nanti akan langsung masuk ke Google Drive. Untuk tadi tahapannya mungkin bisa lihat lagi di rekamannya ya Bapak Ibu, untuk tahapan cleaning datanya. Kalau datanya hanya sedikit karena topiknya khusus, hanya 30 data. 30 data sudah bisa di bibliometrik. Berjeda, saya coba lihat ya, Bu Yulia, berjeda, berjeda begini, ini pas yang sebelum apa setelah clean ya? Oh ini tadi karena mungkin tidak semua data termuat ya. Coba datanya mungkin tadi ada yang salah step ketika memuat datanya. Tidak dari semua data. Coba diulang lagi ininya ketika memuat datanya. Data set 7.000 kalau bisa dibatasi lagi. Kalau memang dia global dan kita mau pakai 7.000 ya silakan. Tapi eh, dan kalau memang datanya ya tidak jadi masalah sih sebetulnya. Kalau mau diturunkan lagi, dispesifikan lagi ya silahkan. Kalaupun mau pakai segitu, nanti lihat dari clusteringnya. Kalau clusteringnya terlalu banyak, disarankan nanti datanya datasetnya dikurangi lagi. Ya, clean data cukup banyak betul. Open Refine-nya stuck pada saat mau clean author keyword itu koneksi internetnya, Pak. Karena dia web based, jadi butuh koneksi internet yang cukup cepat. Ketika datasetnya sedikit, nanti di Fast Viewer gambar kolaborasi penulisnya juga sedikit. Iya, betul. Kolaborasi penulisnya sedikit, nanti topik-topik yang muncul juga ya, ukurannya juga sedikit. Dan biasanya kadang ada yang tidak terhubung ya, ada yang tidak terhubung antara notes-nya itu gitu. Item yang bisa di cleaning itu selain keyword, biasanya yang di cleaning ya, nama penulis, afiliasi, ya, karena biasanya ada perbedaan cara pengetikan di penulis atau di afiliasi, itu bisa kita cleaning juga. Caranya sama seperti tadi, konsepnya sama, nanti di merger gitu. Untuk materi dan rekaman nanti akan kami unggah ke dalam Google Drive. Selain Excel bisa dibuka pakai aplikasi Number pada Mac. Setahu saya bisa, bisa pakai Number. Boleh pakai aplikasi apapun ya yang seperti Excel ini. Itu tapi kalau dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan, kalau misalkan tadi eh, baru misalkan mau mendisplay data yang lengkap seperti ini, ya berarti ngambilnya dari data kita ya, kita rapikan dulu datanya. Karena kalau CSV kan nggak bisa tampil begini ya. Kalau tidak butuh, kalau hanya untuk nanti Bapak Ibu hanya mau melihat gap research gitu ya, dari co-occurrence, tidak mau melakukan evaluasi performance ya tidak perlu. Oke. Baik, untuk materi akan kami unggah ya Bapak Ibu ke Drive bareng nanti dengan rekaman. Nanti bisa diakses materi tadi dengan juga rekamannya. Saya akan unggah ke sini ya, malam ini juga setelah selesai sesi ini. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Selain Scopus dan WOS, adakah contoh lain bagaimana dengan website dari Indonesia? Kami menggunakan Scopus dan WOS karena tadi ya dataset yang kami butuhkan untuk praktik, karena nanti kita akan mempraktikkan eh, semua teknik bibliometrik, maka kami butuh dataset yang lengkap. Nah, dataset yang terlengkap itu yang Scopus dan WOS. Nah, bagi yang Indonesia ya bisa saja, tapi
kami tidak tahu apakah datasetnya lengkap untuk bisa melakukan semua teknik riset bibliometriknya. Jadi kenapa tadi kita menggunakan database Scopus dan RUS, karena memang kita mau praktekkan semuanya biar tekniknya semuanya bisa terlihat gitu. Kalau mau dibuang itu bisa, dibuangnya bisa apa? Bisa nanti ketika di alat saja, di alat voice viewer-nya nanti, tidak perlu di Open Refine-nya. Makan Apakah kok. webinar mengenai SLR dan metode untuk SLR dan meta analisis biasanya kami offline Bapak Ibu karena eh, SLR dan meta analisis perlu analisnya lebih mendalam karena dia konten analisis. Selain itu kenapa offline? Karena kalau SLR dan meta analisis karena dia membahas konten sulit untuk menggabungkan kalau bidang ilmunya heterogen seperti ini ya, pesertanya heterogen itu nanti bingung. Nah, jadi biasanya kami offline dan fokus di yang misalnya suatu lembaga tertentu, jadi nanti bidangnya itu mudah ya, lebih homogen. Nah, itu biasanya bisa lebih enak nanti analisisnya. Jika database-nya lebih dari satu, apakah cleaning-nya bisa sekaligus dilakukan di Open Refine-nya? Bisa, tapi harus disatukan dulu. Tadi datanya harus disatukan dulu. Apakah teksnya misalnya bisa diganti selain artikel jurnal? Tidak bisa, karena eh, untuk riset bibliometrik tadi yang dibutuhkan metadata seperti nama penulis, kemudian DOI, jurnal yang publishernya, kemudian abstraknya, keywordnya. Pemberitaan kan tidak ada itu ya, tidak ada data tersebut, metadata tersebut. Tren pemberitaan ada lagi caranya. Kita bisa dengan sosial media kan ada lagi alatnya. Tren pemberitaan ada lagi untuk melihat trennya. Misalnya kalau sosial media kalau pakai eh, X atau Twitter ya, kalau kita mengambil dari X atau Twitter biasanya pakai data mining, pakai software Orange atau pakai apa lagi? Kalau data mining biasanya saya sendiri pakai Orange atau Rapid Rapid Miner. Nah, itu bisa melihat tren pakai data mining itu ada alatnya lagi. Kalau bibliometrik tadi, karena punya ketentuan sendiri, data yang dibutuhkannya juga ada aturannya. Jadi dia tadi bibliometrik bisa mengambilnya dari apa? Artikel ilmiah, book chapter, atau buku, atau hasil conference. Jadi hanya dari empat itu saja. Selebihnya tidak bisa. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau untuk menyatukan data dari database yang berbeda, tidak bisa manual. Harus pakai alat lagi. Biasanya pakai RStudio. Gitu. Jika data di Indonesia masih sedikit, apakah bisa dengan bibliometrik? Kalau datanya memenuhi, ada metadatanya memenuhi, ya metadatanya memenuhi untuk teknik bibliometrik, bisa dilakukan. Sekali lagi, jadi bukan masalah database-nya apa, tapi apakah datasetnya itu, metadatanya itu memenuhi atau tidak untuk bibliometrik. Jadi itu yang jadi acuannya. Tadi ya sesuai di sini ya. Yang ini ya. Yang sini. Ya, jadi setiap teknik itu ada data yang dibutuhkan. Nah, yang jadi acuannya kita menggunakan database yang mana adalah apakah data kita bisa memenuhi kebutuhan untuk teknik-teknik ini atau tidak. Ini kan teknik bibliometrik, ya, teknik-teknik yang ada dalam bibliometrik. Nah, apakah data yang kita ambil dari suatu database bisa memenuhi ini atau tidak? Jadi itu yang menjadi rujukannya pemilihan database. Seperti itu. Baik. Tutorial menyatukan data tidak kita praktikkan ya Bapak Ibu karena itu langkahnya cukup panjang, susah juga. Itu harus pakai RStudio, kemudian komennya ya cukup panjang ya, agak susah. Nanti nggak nyandak waktunya untuk kita praktik sampai riset bibliometrik di FOSS-Viewer dan juga BiblioShiny-nya. Gitu. Jadi kita coba satu saja. Karena ini ya, saya beri contoh.
eh, kalau misalkan data mumpuni dari satu database, jadi kalau misalnya kita lihat di contoh tadi yang saya tampilkan, contoh yang wakaf ini ya, contoh yang wakaf ini, kalau kita lihat bahwa dia hanya 319 itu dia hanya mengambil dari Scopus, jadi dari satu database saja, dari database Scopus saja yang dia ambil. Ini hanya perbandingan saja. Di WOS ada 261, Scopus ada 319. Di sini dia menjelaskan bahwa dia hanya mengambil dari Scopus. Jadi insya Allah sudah cukup gitu loh. Kalau kita dari satu saja juga, kecuali kalau misalkan sedikit ya. Nah, kalau tutorial sebenarnya ada di YouTube juga ada kayak tutorial menyatukannya, tapi emang agak susah sih karena harus menguasai R juga gitu. Harus menguasai R. Dicoba saja dulu satu-satu pakai Scopus dulu atau pakai WOS dulu. Jadi kalau bisa pelajari R. Bapak Ibu bisa mempelajari R untuk menyatukan dua dataset tersebut. Terima kasih banyak. Biasanya pakai R sih, biasanya pakai R. Sebetulnya itu saja ya Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini ya, semuanya sudah disampaikan. Peran terakhir saya bacakan. Baik, berarti bibliometrik ataupun SLR ini belum bisa dianggap sebagai metode penelitian ya, karena dia mengambil data dari artikel penelitian. Oh, tidak, itu sudah masuk penelitian. Sudah masuk penelitian Bapak Ibu. Jadi ini contohnya artikel ini merupakan artikel yang dipublikasikan ini riset biometrik. Ini dipublikasikan di publikasi jurnal Scopus ya tahun 2021. Ini isinya riset biometrik. Jadi memenuhi IMRAT ya, memenuhi IMRAT, ada introduction, ada metode, ada kemudian ada riset tadi ini terus ada result and discussion ya, ini memenuhi kaidah artikel IMPRAT. Jadi ini bibliometrik jelas merupakan metode penelitian, masuk ke metode penelitian. Bibliometrik, kemudian SLR, analisis tadi masuk ke metode penelitian yang dia masuknya rumpun literatur review. Gitu. Cara seleksi jurnal masuk ke dalam bibliometrik kita. Maksudnya seleksi jurnal apa, Ibu? Seleksi jurnal apa ya? Kalau menseleksinya, kita bisa menseleksi dari ketika kita mengunduh database, kita bisa melihat dari di sini ya. Dari judul-judulnya, abstraknya bisa kita screening. Di sini bisa kita lihat dari judul sudah ya, how to digital competencies promote bla bla bla, ini ya ini tentang students, kemudian ini vokasi. Vokasi kan higher education ya. Nih, 250 student at Vocational College in Surabaya. Ini ke yang saya teliti. Nah, bisa kita screening seperti ini. Dilihat dari judul dan juga sudah terlihat ya. Judul penelitian wajib tidak bibliometrik karena kita bukan sedang meneliti kajian bibliometrik di suatu topik. Kita mau melihat artikel-artikel yang itu mengkaji tentang digital literasi di higher education. Kemudian difilter hanya negara Indonesia. Jadi saya ingin melihat di sini ya di kasus ini saya ingin melihat penelitian-penelitian terkait digital literasi di pendidikan tinggi. Jadi saya bukan mau melihat terkait penelitian bibliometrik di pendidikan tinggi, bukan. Tapi saya ingin melihat penelitian digital literasi di pendidikan tinggi. Saya ingin melihat trennya itu gimana. Apakah naik, apakah turun, topik-topik apa saja yang ada ya, keyword-keyword apa saja yang ada di penelitian-penelitian tersebut. Itu yang ingin saya lihat. Besok kita praktikkan sampai masuk ke first viewer dan biblioshiny-nya. Nanti kita akan lihat apa yang kita dapatkan dari ini, dari sini. Gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian.
Iya, jadi kita sekarang dari satu database saja, Scopus atau WOS. Jadi atau ya, boleh Bapak Ibu praktikan dari salah satu saja dulu agar bisa sekali lagi karena memang kita masih basic belum ke level advance-nya. Tadi sudah dijelaskan ya bedanya sama connected papers. Connected papers itu penyedia untuk visualisasi topik, tapi bukan untuk riset bibliometrik. Gitu karena bibliometrik ada tekniknya sendiri. Tadi kan ada 5 jenis teknik bibliometrik, kemudian ada database yang harus dimasukkan. Kalau connected papers itu kita buka, kemudian kita menuliskan suatu topik kajian, nanti akan muncul topik-topik yang saling berkaitan. Iya, itu juga visualnya mirip dengan ada yang ada